Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rahman dan saya akan menjelaskan beberapa awal dari kodenya. Pertama, di sini ada di sel pertama itu ada import library sama model. Saya cepat aja di sini adalah library-nya, sini processing dan pipeline-nya. Di sini modelnya dan di sini optional XGBoost ini, dan di sini matrix yang kita gunain. Dan untuk di sel kedua adalah data set yang kita gunain. Bisa dilihat sini slotnya, data setnya ada total 743 dari 21. Ini data set yang dan di sini ada display 5 contoh isi data setnya. Dan terakhir ini adalah basic cleaning, dan di sini adalah untuk basic cleaningnya. Jadi kita ngefilter ya, ngefilter biar nggak error lah intinya gitu. Jadi nggak error sama nggak terjadi input yang tidak diinginkan. Jadi di bagian sini bagian sini itu adalah di bagian sini itu kita menghapus total charge-nya, kita ganti jadi numerik. Jadi beberapa rows itu bisa jadi ada space atau semacamnya. Jadi kita jadiin numerik supaya nggak terjadi error. Kemudian kita ngedrop customer ID. Kita ngedrop bagian customer ID ini tuh karena dia tidak prediktif dan tidak relevan juga untuk untuk machine learningnya yang nanti. Dan kita bakal map target kernnya ini, kita nge-mapping dan yes atau no aja, dan kemudian kita initialisasiin aja. Oke, itu aja dari saya, dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Oke, baik. Saya Pinka Dima Kalista akan menjelaskan mengenai tahap yang sangat krusial, yaitu preprocessing atau prapemrosesan data. Jadi di blok kode saya ini, saya membangun sebuah fungsi yaitu build processor yang tujuan utamanya yaitu mengotomatisasi pembersihan dan penyiapan data agar siap dikonsumsi oleh model. Yang pertama, jadi kode ini itu otomatis akan memisahkan kolom menjadi dua tipe, yaitu numerik dan kategorikal. Untuk data numerik, di sini kita melakukan dua hal, yaitu yang pertama imputasi atau mengisi data kosong dengan nilai median, yang kedua yaitu scrolling. Scrolling ini menstandarisasi skala angka menggunakan standar Scholar agar rentang nilainya seimbang. Kemudian untuk data kategorikal, kita juga melakukan dua hal. Yang pertama imputasi, yaitu mengisi data kosong dengan nilai yang paling sering muncul atau most frequent. Yang kedua yaitu encoding, yaitu mengubah teks menjadi angka dengan menggunakan fungsi one-hot encoder agar dapat diproses secara matematis. Kemudian output dari kode tersebut yaitu dia akan menampilkan daftar nama kolom yang terdeteksi dengan numerik dan sampel kolom kategorikal. Jadi ini akan memberi konfirmasi kepada kita bahwa sistem telah berhasil mengidentifikasi tipe data dengan benar sebelum diproses dengan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu train atau test split. Setelah kerangka processing siap, maka kita akan masuk ke pembagian data. Di sini kita akan membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu training set dan test set. Jadi di sini kita menggunakan rasio 80/20, di mana 80% data itu digunakan untuk melatih model dan sisanya disimpan murni untuk pengujian. Lalu di sini terdapat parameter stratify equally, yang ini di mana parameter ini memastikan bahwa proporsi pelanggan yang churn atau berhenti berlangganan dan yang stay atau tetap seimbang proporsinya baik di data latih maupun di data uji. Kita juga mengunci random state equal 42 ini agar hasil eksperimennya konsisten. Outputnya yaitu kita akan melihat baris untuk training yaitu sekitar 80% dari total dan testing sekitar 20% dari total. Yang selanjutnya yaitu pelatihan atau evaluasi model KNN. Saya Muhammad Iqbal Taufik dengan NIM F1D023100080. Sini saya akan menjelaskan KNN dan Gaussian. Pertama di sini pada sel ini kami membangun model Key Nearest Neighbors menggunakan pipeline dari scikit-learn,
Pipeline ini menggunakan dua tahap utama, yaitu preprocessing dan model klasifikasi. Preprocessingnya itu antara lain ada normalisasi fitur numerik menggunakan standar scalar dan one hot encoding untuk fitur kategorikal. Selanjutnya kami menggunakan grid search CV untuk mencari parameter terbaik, khususnya jumlah tetangga terdekat dan metode pembuatan jarak. Pemilihan grid search bertujuan agar performa model optimal dan tidak bergantung pada parameter yang dipilih secara manual. Evaluasi grid search menggunakan ROC AUC karena dataset customer churn bersifat imbalance atau tidak seimbang. Dari conversion metric ini terlihat bahwa 863 pelanggan non-churn berhasil diprediksi dengan benar, 215 pelanggan churn berhasil terdeteksi, namun masih terdapat 172 false positif dan 159 false negatif. Sedangkan nilai metrik evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 76,5%, precision 55,6%, recall 57,5%, dan F1 score 56,5%. Artinya model KNN cukup seimbang namun masih melewatkan sebagian pelanggan churn. Pada ROC curve, nilai ROC sekitar 0,8 yang menunjukkan kemampuan model dalam membedakan kelas churn dan non-churn tergolong baik. Namun precision recall curve menunjukkan average precision sekitar 0,55 yang menandakan performa terhadap kelas churn masih menengah. Selanjutnya di sini ada model Gaussian naive Bayes, di mana Gaussian NB ini diimplementasikan menggunakan pipeline yang sama sehingga proses preprocessing konsisten dengan model KNN. Model ini bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen dan mengikuti distribusi Gaussian. Berbeda dengan KNN, Gaussian naive Bayes tidak memerlukan grid search karena tidak memiliki banyak hyperparameter. Hal ini membuat proses training menjadi lebih cepat dan sederhana. Berdasarkan conversion matrix, terlihat bahwa 666 pelanggan non-churn diprediksi dengan benar, 313 pelanggan churn berhasil terdeteksi, namun terdapat 369 false positif dan hanya 61 false negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa Gaussian naive Bayes sangat agresif dalam mendeteksi churn. Nilai metrik evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 69,5%, precision 45,9%, recall sangat tinggi yaitu 83,7%, dan F1 score 59,3%. Tingginya recall berarti model ini sangat jarang melewatkan pelanggan churn, meskipun konsekuensinya adalah banyak false positif. Pada ROC curve, Gaussian naive Bayes memiliki AUC sekitar 0,81, sedikit lebih tinggi dibanding KNN yang tadi. Namun pada precision recall curve, terlihat bahwa precision menurun cukup tajam ketika recall meningkat. Kesimpulannya, Gaussian naive Bayes itu cocok digunakan ketika tujuan utama adalah meminimalkan churn yang terlewat meskipun akurasinya lebih rendah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Ridho dengan NIM F1D02310091. Pada bagian ini saya akan menjelaskan sel kode yang digunakan untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model klasifikasi, yaitu menggunakan decision tree dan juga nanti ada random forest. Oke, di sini sel pertama kita import dulu library dari scikit-learn. Untuk decision tree-nya, selanjutnya dibuat sebuah pipeline yang terdiri dari dua tahap, yaitu preprocessing data dan model decision tree. Penggunaan pipeline ini digunakan untuk proses preprocessing dan proses klasifikasi agar dijalankan secara terintegrasi dalam satu alur. Ini pada tahap berikutnya ditentukan parameter yang akan dioptimisasi, yaitu max depth dan min sample split. Parameter max depth berfungsi untuk membatasi kedalaman pohon agar model tidak terlalu kompleks, sedangkan min sample split ini bakal digunakan untuk nentuin jumlah minimum data sebelum sebuah node dapat dipecah. Lalu proses optimisasi parameter dilakukan menggunakan grid search dengan 5-fold cross validation di sini. Setelah proses pelatihan selesai, model terbaik diambil menggunakan attribute based estimator
dan kombinasi parameter terbaik ditampilkan menggunakan base parameter. Model decision tree terbaik kemudian dievaluasi menggunakan data uji, dan hasil evaluasi disimpan ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya, confusion matrix diambil dari hasil evaluasi dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Pada bagian berikutnya ditampilkan ROC curve dan precision recall curve atau ya itulah. ROC curve dibuat menggunakan probabilitas prediksi kelas positif yang dihasilkan oleh model. Sedangkan precision recall curve ini digunakan untuk melihat hubungan antara precision dan recall. Lalu di sini ada blok try except digunakan untuk mencegah error apabila fungsi predictnya tidak dibaca atau tidak tersedia, maka proses bakal tetap berjalan. Terakhir ditampilkan di sini ada ringkasan performa model decision tree-nya. Berikut adalah confusion matrix dan tampilan curve. Oke, selanjutnya di sini ada untuk yang random forest. Sama seperti sebelumnya, model random forest ini dibangun dalam bentuk pipeline yang terdiri dari preprocessing, data, dan model utama. Dari preprocessing, di sini ada parameter random state yang digunakan untuk menjaga konsistensi hasil, dan end jobs di set ke 1 untuk mengatur penggunaan core. Parameter yang dioptimisasi pada random forest meliputi n estimator, max depth, dan juga min sample split. Optimasi parameter kembali dilakukan menggunakan grid search CV dengan 5-fold cross sama seperti sebelumnya. Setelah pelatihan selesai, model random forest terbaik diambil menggunakan base estimator. Model terbaik kemudian dievaluasi menggunakan data uji, dan confusion matrix ditampilkan untuk melihat forma klasifikasi. Selanjutnya ditampilkan ROC curve dan precision recall berdasarkan probabilitas prediksi kelas positif yang dihasilkan oleh model random forest. Seperti pada sel sebelumnya yang pada decision tree. Blok try except digunakan untuk memastikan program tetap berjalan jika terjadi kesalahan pada proses visualisasi. Terakhir ditampilkan ringkasan performa random forest yang mencakup nilai akurasi, precision recall, F1 score, dan ROC AUC. Ini adalah tampilan dari confusion matrix dan curve-nya. Di sini juga kita bisa melihat hasil akurasinya. Di sini kita dapat 76, presisinya 68, recall-nya 43, F1-nya 52, ROC AUC-nya 84, dan ROC-nya 0. Di sini untuk yang random forest itu 79, 63, 56, 59, dan 83. Kalau kita perhatikan di sini antara keduanya yaitu penggunaan random forest dan juga decision tree. Di sini untuk random forest itu lebih stabil daripada decision tree. Tapi pada random forest di sini kita lihat hasil dari presisinya itu naik, sedangkan dari recall-nya itu turun. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di decision tree. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya, yaitu Aan atau Muhammad Ansar Putra. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Putra dengan NIM F1D02310078. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian XGB-nya atau bisa disebut Extreme Gradient Boosting. Jadi XGB ini adalah metode yang dibangun dari banyaknya decision tree kecil yang dilatih secara bertahap. Jadi di mana setiap tree itu akan fokus memperbaiki kesalahan dari tree-tree sebelumnya. Jadi untuk mula-mula pada kode di sini akan dilakukan pengecekan apakah
XCB-Boost-nya itu library-nya sudah ada. Jika sudah ada, maka akan dilakukan pembuatan pipeline dan juga model untuk klasifikasinya. Lalu di sini terdapat merupakan daftar parameter yang akan dicoba. Di sini ada CLFN estimator, ada CLF max depth, ada CLF learning rate. Nah, habis itu pada bagian grid search ini saya menggunakan cross validasi dengan parameternya bernilai 5, sehingga dapat membedakan kelas itu berdasarkan probabilitasnya. Setelah di training, data tersebut akan dilakukan evaluasi model. Di sini pada ini evaluate model. Lalu di sini akan ditampilkan dalam bentuk confusion matrix, ada ROC dan PR. Jadi untuk tampilan confusion matrix, ROC dan PR-nya sebagai berikut. Nah, hasil dari evaluasi model itu mendapati hasil akurasi 0,809 atau 80%, dengan presisi sebesar 67%, untuk recall, dan F1-nya berada pada 53 dan 59%. Nah, jadi berdasarkan implementasi model klasifikasi pada dataset telco customer churn, proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan machine learning itu mampu memprediksi pelanggan yang berpotensi churn dengan performa yang cukup baik. Setelah dilakukan tahap cleaning data, penanganan nilai hilang, serta transformasi fitur melalui imputasi standarisasi numerik dan one hot encoding. Jadi pada fitur kategorikal, proses grid search CV itu dengan total 5 fold cross validasi tadi itu membantu menemukan kombinasi hiperparameter yang lebih optimal dan meningkatkan objektivitas pemilihan model. Jadi untuk saran pengembangan kedepannya itu diminta untuk optimasi threshold probabilitasnya, tambahkan penanganan imbalance class, perluas pencarian hiperparameter, serta lakukan analisis fitur yang penting untuk memberi insight faktor dominan churn bagi rekomendasi kebijakan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.